spesial. Saya ini punya dua permintaan. Satu, jangan gagal lagi. Dua, saya minta maaf kalau yang mengundang mohon tidak usah diteruskan. Saya akan cerita yang biasa. Terima kasih tadi sama Abdul Wahid Jafar sama Ustaz Hasan Zebuli. Begini, kenapa saya banyak dikutip karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena agak menteri, sehingga kalau belajar itu serius kan. Ya alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang bisa melantik seseorang jadi presiden, masih punya utang satu. Bisa nggak nanti kita jadi ahli surga? Begini, kalau cerita ini, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama, karena ini nas itu mansukh. Dan itu di antara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang bertanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul farqi ilal asl. Jadi segampang itu menerangkan ayat Qul Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatul dzalika ilal wahid, nisbatul farqi ilal asl. Semua itu asal-usulnya. Begitu juga begitu gampangnya saya Nawawi Al-Ghazali menerangkan. Kenapa Bismillah itu dari dimulai enggak? Dulu bisa kan alif, tapi kalau Bismillah dimulai dari satu enggak? Itu ada titik satu. Ada gambar kambing, gambar apa saja, gambar ada baik tas jelek, itu tetap dimulai satu titik. Ada satu titik disebut nuqtatul wujud, asal usul wujud. Sebab itu kita mengatakan itu dari Nabi cerita sanad-sanad yang bangun. Sebetulnya kalau boleh anggur yang cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih untuk cerita. Ya, alhamdulillah ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi. Ya memang yang paling berat beliau karena turunannya. Tapi kitabnya dari saya jadi ya satu-satu. Kitab Al Talib itu dikarang oleh ulama top, namanya Syekh Abu Bakar Sadiq. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud atau Muslim. Syekh Mahfud ini punya murid di antaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Kahlan dari Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab Kana ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail al maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail al maqasid, sama cari bisa. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Masjid Rasulullah, kayak Masjid Mustafa, kayak Kiai Kampung, itu sudah cukup karena sudah disolul maksud orang sudah dikenal Allah. Sebab itu ketika saya diutus di beberapa peristiwa termasuk di Lainkan, signali dijauhi lagi ya diomong baru dalam wahidan kebenaran sempurna. Ada satu ajaran Islam karena kamu itu lebih baik daripada semua. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Sahih Bukhari. Nah, nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif, supaya semuanya pakai sana. Ini hadis dari Sahih Bukhari. Jika ada pertanyaan, saya Anda karena ini Bukhari punya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau dihafal. Biasanya dengan karena hanya apa Arba'in Nawawiyah ini hadisnya nomor 6400. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita
kasar. Tapi kalau kasar. Nabi ketika memuji Allah Subhanahu wa taala yang saya kalau sholat dengan daya. Misalnya pertama memuji lakal hamdu bil samawati wa bil ardi. Kebanyakan dia jawab memang baca pakai rofaknya milku. Tapi di beberapa sanad baca milku itu besar roh. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit. Seluas langit dan bumi itu agak keren. Karena langit ini tetap maksurah. As-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Wa min unasib nabi sayyidin. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu. Karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habib. Atas nama manusia, Nabi itu punya dua sisi. Kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habib. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam. Sama-sama penting untuk mengawal Islam. Ketika Nabi sebagai bashar menghentikan ini, lalu sirat Allahumma lakal hamdu hamdan wa fi ni'amaka, misalnya pakai khotob wa yukafi mazida. Saya memuji Engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi mazida, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmat. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga maksudnya baik. La usi tanaman alika anta amanatnya ala nafsi. Saya memuji ini tidak berhitung. Sama sejumlah pujian yang tolak. La usi atau la usi tanaman alika anta amanatnya ala nafsi. Sehingga ini kreasi-kreasi dari agama yang malaikat itu tidak bisa. Ini kreasi-kreasi dari agama yang bahkan malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, misalnya kitab Bukhari. Kata Imam ini sama lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Satu-satu Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Zakaria Al-Asqalani. Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget orang. Mengajar Al-Asqalani itu orang keras. Kalau mereka ada bisa keras, tapi bertanya saja. Terus punya murid itu pintar sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim itu baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi ini kan orang punya murid alim alim kan bingung. Makanya ada juga kalau profesor ngajar ngaji sejarah, nanti koreksi. Sudah itu Islamnya beliau formal dan dapat agama sama formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya itu kan jadi repot. Makanya tadi tetap dulu, tetap cocok. Kalau jenengan menteri agama sampai akhirat berarti top. Tapi katanya di akhirat saya yang mahal jadi menteri agama. Dan ini juga penting. Ini hanya tujuan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga Indonesia. Tetapi ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bisa baca supaya menghormati saya sama Habib. Saya ini baca kitab beliau Al-Am serius, namanya Tauhidul Nabi Al-Mu'tal Tibari yang ditulis oleh Ustaz Fahmi bin Ali bin Bidul. Saya baca banyak termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau kalau juga antuat di nafsaka ala anana khodamat hadal qaul. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khodamat hadal qaul, mengkhidmati semua alam raya. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non-muslim, kamu putus asa ini muslim tidak. Bisa saja suatu saat berubah maka selama kamu sunnah Islam. Bisa saja dia Islam maka sunnah Islam. Ini di Rasulullah Nabi, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Alil dan disakiti, malaikat Jibril itu usul supaya kampung itu direvisi. Kata Nabi Allah, harus supaya terjawab minta selagi mereka kedua baru ini. Saya saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam 7 roh. Supaya anak itu rohnya masuk. Nah, kemudian ini kembali ke tadi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani,
syawahir wa wujudi syawahir wa sudurihi fi alamil ghaibi khilafil malaikati fi dzalika kulli. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir terus aku di neraka itu mesra. Padahal orang sudah neraka itu mesra. Kayak apa iman kita? Iman seperti ini sesuai kriteria awal yang kita sama Allah al-ladzi la yu'minuna bil ghaib. Maka dengan saya ini ketika kita sama Allah untuk melihat surga, sambil yang enggak melihat supaya ini yang tetap boleh. Nanti kalau sambil lihat langsung kemudian iman kata Allah, ada juga yang beriman melihat. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita itu penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuga liman rohani wa amanah. Tapi wa tuga liman lam yakun wa amanah. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu agak lewat sampai kadang lewat modern. Modern di kampung rapat di duit itu lewat itu mati. Islam itu juga habib mati, juga menteri mati, juga modern di mati. Karena Islam itu hak fatal, kenapa hak fatal? Nah yang nggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Mahmudi. Sesegampang itu. Makanya di tradisi pondok yang kami itu ada tradisi tetap dimitiru yang dalam riwayat. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Jadi kayak tadi Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian triliun, nisbatu dzalika ila al-wahid, nisbatu fakri ila semua itu dibanding angka 1 adalah gambar kayak apa bentuknya dinisbahkan angka 1 sampai 1 yang satu titik. Dan dalam titik ini kata orang yang itu jika apakah dia kemudian terakhir ini kembali lama-lama. Kalau lama-lama itu sampai dengarnya yang saya. Tapi nggak apa-apa. Saya ini termasuk dia yang sudah bukan. Ini termasuk paling keren nggak boleh bukan saya. Alhamdulillah apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat kalau di sini kayak menteri. Jadi betul tapi. Kalau gurunya dia itu teman saya. Kita ada nggak boleh saya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan saya sebenarnya agak siap. Cium tangan menteri agak siap. Apalagi dihormati mana agak siap. Nanti dikira mentara sebenarnya. Saya kira di saya tetap tahu gak ada urusannya dengan haji. Tetap tahu kenapa beliau saya tetap tahu karena saya beliau berapa katanya obat itu obat. Karena kalau kita tahu kan lebih enak. Kalau yang setelah disuruh dengan kita tahu itu. Sekarang saya cerita tentang ini karena bukan yang salah. Ada kitab tentang ulum Quran, namanya Al-Qur'an, Teologi Quran. Sekarang oleh Arwah Al-Asfihan. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya dikenal apa-apa perkata. Saya tadi ke sini ada dulu yang ada di Quran yang karena memang saya masuknya. Kalau saat saya di situ benar jangan ini, memang saya masuk mengajar. Masuk mengajar yang keren. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kita. Rasulullah SAW bukan punya nama Muhammad, orang yang banyak sifatnya atau semua sifatnya. Termasuk ketika sebagai manusia, termasuk ketika sebagai manusia. Sebagai manusia itu kan tidak pernah sama. Begini kata kita. Nabi-nabi yang keren-keren sama menjadi ahad susah itu masih egois. Ketika ada haul mauqif, ada perkara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau menjadikan umat. Dan beliau ketika dimintai syafaat kata beliau sudah analah saya bersama bersyafaat. Kata beliau fa'asrifu lillahi ta'ala sajdah fa'ayakulu ya Muhammad il-Farasa wasaltu wa'asfatu syafaat. Kayak apa dibanding Rasulullah SAW? Umumnya karena di perjalanan akhirat itu sudah akhir dari semua amal.
di akhirat Allah itu Tuhan tetap yang Allah. Jadi nggak bisa misalnya sampai akhirat orang mengeluh. Terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat dengan sujud barang ini gimana? Ini sudah nggak baru amal tapi baru saja. Akhirat nggak bisa dibahas. Karena akhirat nggak bisa membahas apa nanti tetap dengan akhiratnya kita semua. Faham dulu dimahami kehatakan dalam kemudian saat itu saya puji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, Muhammadun Ahmadun Yuri, makanya beliau nama Ahmad. Ahmadun Allah tadi bukan ilmu budaya pakai menakal. Ini nama berasal itu silat. Beliau kalau di rumahnya